Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Jadi jangan lelah, aduh saya itu sudah pasrah, kok tidak datang saja rezeki. Lah, bisa pasrah itu tuh udah rezeki. Tidak semua orang bisa tawakal. Kok sudah tawakal, enggak datang-datang saja, belum tawakalnya. Karena dia masih menganggap tawakal itulah yang mendatangkan. Tawakal itu amal soleh. Tenanglah hadirin, ini sekarang lagi musim diuji banyak ya. Singapura sudah jatuh resesi. Korea Selatan yang kuat ekonominya secara syariat sekarang sudah kena. Indonesia mungkin sudah, hanya belum diakui. Tapi penjamin kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kalau yakin Allah Maha menolong, saya mau santai saja. Nah, itu saya tidak tahu. Santai itu datang dari malas atau dari yakin. Justru karena yakin jadi gigih. Umar bin Khattab, semoga Allah ridho kepada beliau, tidak memasuki negeri Syams. Bukan tidak yakin kepada ketentuan Allah, tetapi beliau kembali ke Madinah dari satu takdir ke takdir lain. Jadi jangan ragu untuk menyempurnakan ikhtiar hadirin. Gimana nih, saya di PHK, penghasilan berhenti, tidak ada yang didapatkan penghasilan. Tetap harus ikhtiar, jangan santai. Harus seperti burung, dia terbang mengepakkan sayapnya. Berangkat perut kosong, pulang kenyang. Tapi sekarang lagi physical distancing, tidak boleh banyak keluar. Kalau tidak memungkinkan keluar karena memang sangat berbahaya, jangan pernah ragu ya. Allah Maha tahu keadaan kita, Maha tahu. Perbanyak amal ibadah yang bagus, istighfarnya diperbanyak, sholatnya diperbanyak, air mata tobatnya diperbanyak, sambil buka HP, kontak sana kontak sini, siapa tahu jadi jalan dari Allah terbukanya pintu rezeki. Belum kebuka juga, mantap, makan tabungan. Itu tabungan sudah disiapkan oleh Allah untuk situasi saat ini. Jadi jangan berat makan tabungan, karena tabungan itu juga rezeki dari Allah. Tabungan habis, manset, makan aset ya. Jual juil, apa yang bisa dijual, jual. Jangan takut, jangan sayang-sayang, karena aset itu pun rezeki kita yang dititipkan Allah untuk saat ini. Habis nih aset, tenang, karena tidak tenang juga sudah tetap habis. Allah tahu sudah tidak ada lagi yang dijual ya. Mungkin Allah ingin membersihkan karena aset itu pernah dibeli dengan cara yang kurang berkah. Nanti ada waktunya. Pada waktu yang tepat dalam rencana Allah, Allah nolong kita pasti datang. Semua makhluk Allah yang menggerakkan. Tiba-tiba telepon, bro, kebetulan yang ditelepon ini namanya Subro. Bro, bisa bantu saya tidak? Apa yang perlu saya lakukan? Udah di rumah saja, tinggal kerjakan ini. Siapa yang menggerakkan orang itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau usaha, tidak ada modal, Allah tahu kita tidak punya modal. Balikan hati seseorang, duh saya mau bayar zakat nih, nyambung ke sana informasinya, Allah yang menyambungkan. Nih saya bayar zakat, bisa lunas utang, bisa modal. Semua orang yang ada itu Allah yang menggenggam, Allah yang membulak-balik hati.
Kita tidak boleh meyakini ada selain Allah yang bisa menolong kita. Walaupun syariatnya manusia, tapi hakikatnya Allah yang menggerakkan, Allah yang membulak-balik. Oleh karena itu jangan pernah lepas dari Allah dalam segala keadaan, karena Allah yang menguasai segala urusan. Dan hanya Allah yang kuasa membulak-balik, mengatur setiap kejadian, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadlih. Tidak ada yang bisa menolak. Bulat di sini tuh hadirin, ya, hati itu yakin. Harus tahu yang membulak-balik hati, yang menggerakkan segala sesuatu hanya bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk la haula wala quwata illa billah. Termasuk kita bisa taat juga dengan pertolongan Allah. Termasuk kita bisa menjauhi maksiat juga dengan pertolongan Allah. Makanya kalau ada di antara kita yang pemarah dan ingin berhenti marahnya, kita harus minta tolong kepada Allah. Ada di antara kita yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, minta tolong kepada Allah, dicabut kekikirannya. Saudara jatuh cinta kepada seseorang yang tidak mungkin secara syariat, minta ke Allah, dicabut cintanya. Saudara syahwat membara, jodoh belum ada, minta dicabut oleh Allah syahwatnya sementara. Oh iya hadirin, Allah yang menciptakan nafsu, syahwat, amarah, cinta. Dari mana kita tidak tahu itu ada pada diri kita? Ya, iya ya, kenapa kok saya jadi begini? Mungkin mata saudara berzina terus, sehingga pikiran dan nafsunya oleh Allah diberikan ujian. Tobat, jaga pandangan, banyak tobat, nanti mudah dicabut oleh Allah. Tidak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Termasuk takut. Kita mencemaskan sesuatu, nah yang kita cemaskan itu pasti ada dalam kekuasaan Allah. Kalau tadi harap, kalau sekarang cemas. Takut apa? Takut COVID. COVID sepenuhnya itu milik Allah, dalam genggaman Allah. Tidak bisa seseorang kena virus tanpa izin Allah. Maka kita betul-betul sempurnakan keyakinan kita bahwa pelindung kita Allah, sempurnakan akal kita, belajar tentang bahaya COVID itu apa, seperti apa bahaya virus ini, efeknya apa, bagaimana penyebarannya, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara pengobatannya. Itu ilmunya, ilmu kedokteran, ilmu virus, ilmu milik Allah Subhanahu wa taala. Sengaja adakan ilmunya supaya kita belajar. Lalu tubuh kita menyempurnakan ikhtiar sesuai dengan keyakinan, ketauhidan, dan ilmu sunnatullah yang Allah sudah berikan. Jadilah kita bisa ikhtiar dengan sempurna. Tidak boleh hati yakin Allah yang menentukan musibah mah. Sok atuh kalau saudara yakin begitu, silahkan nyebrang, tidak usah lihat kiri kanan ya. Allah yang menentukan ketabrak tidak mah. Sok nyebrang. Ternyata terkabul dia, kelindes ya. Dilarang membinasakan diri. Saya mah takutnya hanya sama Allah, tidak takut sama virus. Itu perkataan bisa benar tapi bisa salah ya. Sok atuh ke kandang singa, saya mah tidak takut karena singa. Berani dia ngomong begitu. Jangankan singa, soang, angsa. Ada, saudara pernah lihat angsa seperti ini?
Saya emang tidak takut.